Kami bersyukur Tuhan, di pagi menjelang siang hari ini Engkau kumpulkan setiap kami umat-Mu, kaum wanita di tempat ini, untuk kami boleh bersama-sama sehati memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, biarlah segala pujian kami menyukakan hati Tuhan. Kini kami mau duduk diam merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari ya Allah Roh Kudus, Engkau berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menguraikan firman-Mu. Engkau mengurapi Tuhan setiap kami yang menerimanya, mampukan kami mengerti kebenaran firman-Mu. Dan biar firman-Mu boleh menjadi kekuatan yang baru dan nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Takut jatuh. Apa-apa kelihatan. Selamat pagi ibu-ibu, shalom. Juga ada beberapa bapak nih ya. Selamat Paskah, Tuhan berkati kita semua, amin. Oke, mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan. Kita lihat di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-25. Ini di komputer ada aplikasi Alkitab enggak? Ada ya? Oke, minta tolong dibukain dulu. 1 Samuel pasal 25 ayat 2 sampai 3, kemudian nanti kita lompat ke ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-19 ya. Pagi menjelang siang ini saya ingin sharing satu tema. Oh, jangan dibuka ini dulu. Jangan yang ini. Karena ini cuma untuk poin khotbahnya aja. Minta tolong aplikasi Alkitab aja kalau ada. Nah, hari ini saya mau bicara satu tema, yaitu tentang the power of a wise woman. Bu, percayalah bahwa ketika engkau punya hikmat yang dari Allah, engkau punya kebijaksanaan, gak cuman kita bisa nyelamatin diri kita, gak cuman bisa menjaga kehidupan kita, tapi percayalah ketika seorang perempuan, seorang wanita punya hikmat ilahi, dia mampu untuk nyelamatin keluarganya. Bilang sama kanan kirimu, jangan amin-amin doang. Nah, saya hari ini rasanya nggak khotbah, tapi saya lebih kayak ke sharing aja. Saya ketika mempersiapkan bagian ini, waduh, saya diberkati banget. Saya diberkati, saya yang laki-laki aja saya diberkati banget. Saya cuman mikir, nih cewek emang bukan sembarangan nih. Nih cewek nggak sembarangan ini. Gak gampang loh punya cewek kayak gini nih, punya istri kayak gini nih, ya. Makanya sampai akhirnya dia diambil Daud jadi istrinya. Saya sampai ketika baca, saya siapin bagian ini, ketika saya baca, saya lagi pikir, jangan-jangan Daud ini sebenarnya jatuh cinta pada pandangan pertama nih. Lihat hikmatnya dia, caranya dia ngomong, caranya dia ngejelasin sesuatu, merinding saya sampai. Bu, jadilah wanita yang punya hikmat. Amin. Ayo kita sama-sama lihat. Ayat 2 sampai ayat 3, nanti kita lompat ke ayat 10 sampai ayat 19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Jadi jelas ya, suami istri ini gak balance banget. Istrinya udah cantik, baik. Suaminya kasar, jahat, tapi kaya. Makanya Bu, hati-hati. Jangan sampai milihnya cuman kaya, betul tidak? Ini banyak ibu-ibu di sini, hati-hati ya. Kalau anda punya anak segala macam, udahlah, mau tampangnya kayak apa nggak apa-apa, bukan anak Tuhan juga nggak apa-apa, yang penting tajir. Jangan cuman begitu Bu, itu bisa jadi malapetaka di rumah tangga, betul tidak? Jadi kita lihat nanti ya, ayat 10 sampai ayat 19. Kita lihat, kita baca sama-sama. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isa itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak
Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaianku yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya, Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud. Tetapi kepada Abigail istri Nabal telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka. Ketika kami ada di ladang, mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam, selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya di atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidak diberitahunya. Amin. Bu, ketika Anda baca bagian ini sekelumit pasti Anda sudah ngerti lah ya. Ceritanya tentang Abigail. Ini perempuan yang luar biasa. Perempuan yang dahsyat, perempuan yang hebat. Kalau nggak salah ketika saya sharing firman Tuhan terakhir di tempat ini, saya bicara tentang Esther. Esther itu juga perempuan yang luar biasa. Gimana ketika mau diadain pembantaian seluruh orang Israel. Coba Anda lihat, seorang Esther bisa nyelamatin bangsanya. Hebat, hebat. Bu, percayalah ketika engkau punya hikmat Allah, ketika engkau punya kebijaksanaan yang dari Tuhan, engkau bisa menyelamatkan gak cuma dirimu, engkau bisa menyelamatkan rumah tanggamu, keluargamu, orang sekelilingmu, bahkan engkau bisa menyelamatkan bangsamu. Amin. Amin. Makanya saya kalau khotbah di WBI atau kayak di sini WOI gitu ya, saya sering kali kalau khotbah di kaum wanita saya suka bilang, Bu, jangan cuma sekedar kalau ditanya, Shalom, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Apanya yang luar biasa? Tolong tanya sama diri kita, apanya dalam hidup kita yang luar biasa. Nah, hari ini saya nggak akan khotbah terlalu panjang lebar. Ada beberapa hal yang kita bisa belajar. Minta tolong slide-nya. Ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan, Bu. Saya benar-benar sangat diberkati ketika saya mempersiapkan bagian ini ya. Kita lihat ayat 2 dan 3. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal. Makanya bener banget kalau dibilang sesuai namanya, ya orang itu ya begitu tuh. Anda kalau mau tahu, Bu, orang bebal, Auban, bahasa Ibraninya itu Nabal. Nabal itu bebal, Auban. Kalau Alkitab bahasa Indonesia seringkali bilang tegar tengkuk tuh loh. Susah diatur. Bilang sama kanan kirimu kayak lo. Bener. Ya, Nabal itu bebal. Makanya bener banget sesuai namanya ya orangnya begitu. Coba kita lihat. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, ini jelas ditulis. Nggak cuma cantik tapi bijak. Waduh, luar biasa ya. Kalau ini dikaitin sama Amsal pasal terakhir, waduh. Perempuan yang punya hikmat Allah itu, melebihi permata Bapak Ibu Saudara. Betul tidak? Ya, kita lihat.
Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Apa yang kita belajar dari kehidupan Abigail, ibu-ibu sekalian? Ini yang pertama, minta tolong slide selanjutnya. Abigail adalah orang yang memiliki karakter yang kuat. Bu, tolong diingat, di dalam rumah tanggamu bisa jadi engkau menikah dengan laki-laki yang sama kayak Nabal. Kasar banget, jahat banget, susah diomongin banget, gak mau denger nasihat istri. Tapi tolong diingat, bagaimana hidupnya Abigail bisa jadi berkat buat kita. Abigail ternyata apa? Gak terpengaruh. Suaminya jahat, tapi dia tetap baik. Amin. Betapa sering kita ini dalam rumah tangga, ya gak ngalamin kemenangan karena apa? Mbak Sam, baik sama suamiku. Iya kalau suamiku baik. Kalau suamiku kasar, jahat, masa baik melulu? Orang sabar kan ada batasnya Pak Sam. Itu kan pikiran lo. Amin. Tapi saya nggak bicara untuk WOI di tempat ini, di sini enggak. Di WBI yang lain lah. Di sini enggak. Takutnya nanti saya nggak diundang khotbah lagi. Bu, kita lihat bukti nyata nih. Abigail ini nggak terpengaruh sama suaminya yang kasar, suaminya yang ditulis yang jahat. Meskipun firman Tuhan juga berkata, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Dengan siapa kita bergaul itu bisa mempengaruhi sikap kita, bisa mempengaruhi tutur kata kita, bisa mempengaruhi apa hati pikiran kita. Tapi Anda lihat Abigail contoh yang luar biasa. Dia seorang perempuan yang punya karakter yang kuat. Contoh yang lain lagi kalau kita lihat ya cowok ya. Kalau kita lihat Yusuf ada di rumah Potifar, ya kita tahu sama-sama lah ibu-ibu. Dia udah kerja dengan benar di rumah Potifar, semuanya diurusi dengan baik, rumahnya, ladangnya. Tante Poti, itu gak cuma sehari loh. Alkitab mencatat dari hari ke hari. Tolong diingat, itu berarti Yusuf itu digoda nyaris setiap hari loh. Ucup, yuk main petak umpet yuk. Yusuf gak ngeladenin. Karakternya Yusuf kuat. Kalau engkau punya hikmat Allah, jadilah orang-orang yang punya karakter yang kuat. Mungkin sekeliling kita, lingkungan tempat kita tinggal, orang-orang sekeliling kita bisa jadi omongannya kasar, kita jangan ikutan seperti itu. Betul? Orang sekeliling kita bisa jadi, ilah, ini baru kemarin saya ngomongin juga di acara Paskah di Umas gitulah, tapi di GBI yang lain. Saya bilang Yesus sudah menebus kita dari cara hidup kita yang lama. Termasuk apa? Hati pikiran nih lo, jangan suka nyimpen benci, dendam, dengki, iri. Ini ibu-ibu ini sering kali ya. Tapi bukan ibu-ibu di sini loh ya. Bukan ibu-ibu di sini. Ibu-ibu tuh sering kali kalau ada orang lain tadinya nggak pakai kalung terus pakai kalung. Pamer. Lembok ya biarin leher-leher dia. Kalung-kalung dia kita beliin juga kagak. Betul tidak? Kenapa sih kita suka seneng nyimpen benci, dendam, dengki? Bu, tolong ingat, miliki karakter yang kuat. Kalau engkau mau jadi pemenang, jangan cuma sekedar dahsyat luar biasa, yes. Nyanyinya lebih dari pemenang, tapi ternyata hati pikiranmu penuh benci, dendam sama orang lain. Udah Pak Sam, pokoknya kalau suamiku kayak gitu, dia jual, gue beli. Rumah tangga ya rumah tangga aja, nggak usah dagangan di keluarga. Nanti anak-anak bilang langsung, kita yang Reddit. Bu, miliki karakter yang kuat. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, ini 4 sekawan nih. Efse. Loh ini kan Efse. Bener gak? 4 sekawan ini. Anda lihat. Daniel benar-benar punya roh takut akan Tuhan 3 kali sehari. Bukan minum antibiotik. Nyembah Tuhan.
Sekeliling bisa hidupnya nggak bener dalam pekerjaan, di pemerintahan, tapi dia nggak didapati kesalahan. Well organized. Sadrak, Mesak, Abednego disuruh tunduk nyembah patungnya Nebukadnezar. Sadrak, Mesak, Abednego jawab, Tuanku Raja tolong diingat, kalau Allah yang kita sembah bisa ngelepasin kita, dia bakal ngelepasin kita. Kalau enggak, tolong Tuanku Raja ingat, kita nggak bakalan nih nyembah patung Tuanku. Ini kalau nggak orang-orang yang punya karakter yang kuat, nggak akan mungkin bisa bertahan. Amin. Jadi jangan sampai kita akhirnya, wah kalau kita suka ngomong kasar, habis gimana Pak Sam, suamiku suka ngomong kasar. Saya seringkali sampaikan ini, saya dapetin berkat dari sebuah peribahasa. Kita nggak bisa menghindari, mohon maaf ya, kita nggak bisa menghindari burung buang kotoran di udara. Tetapi kita bisa menghindari burung buang kotoran di atas kepala kita. Artinya apa? Kita nggak bisa menghindari orang ngomong jelek, orang ngomongin kita, ngomongin jelek tentang kita segala macam. Saya jadi hamba Tuhan juga, ya ilah ngomongin di fitnah juga banyak Bu. Tapi sudahlah, bahasanya saya sama istri saya, yang waras ngalah. Kita gak bisa menghindarkan orang ngomong negatif tentang kita, tetapi kita bisa menghindarkan omongan orang itu nancep di hati dan pikiran kita. Itu artinya peribahasa itu. Miliki karakter yang kuat. Jangan gampang diombang-ambingkan. Amin. Kemarin sama opa oma saya juga tanya. Ini sekarang saya tanya sama ibu-ibu di sini deh. Bu, kalau Anda senang mancing atau Anda menjala ikan di laut gitu ya. Seumpama pergi dengan kapal gitu terus mancing di laut. Dapat ikan di laut. Air laut itu asin atau tawar? Asin. Kalau Anda mancing, Anda dapat ikan di laut. Dagingnya tuh ikan, tawar atau asin? Dagingnya tuh ikan, saya tanya dulu, air laut itu asin atau tawar? Asin. Dagingnya ikan itu asin atau tawar? Kok ada yang asin, ada yang tawar? Dagingnya ikan itu kalau Anda langsung belek tuh ikan, dagingnya tuh ikan asin atau tawar? Tawar. Anda lihat, sekeliling airnya asin, tapi tolong diingat, ikan yang hidup dalamnya nggak terpengaruh. Kalau engkau punya iman yang hidup, engkau punya karakter yang kuat, engkau punya hikmat Allah, sekelilingmu bisa bobrok, tapi engkau nggak terpengaruh. Amin. Bilang sama kanan kirimu, jangan amin-amin doang. Nah, maksud saya, Abigail punya karakter yang luar biasa. Jadilah seperti Abigail. Saya pengen banget, saya khotbah gak terlalu panjang lebar. Tapi ibu-ibu ketika engkau pulang, tanamkan di pikiran dan di hatimu. Tuhan, aku mau kayak Abigail. Aku mau menyelamatkan rumah tanggaku. Aku mau menyelamatin keluargaku. Aku mau menyelamatkan lingkungan sekelilingku. Aku mau jadi berkat bagi orang-orang sekelilingku. Amin. Yang kedua, coba kita lihat. Makanya saya bilang, hari ini nih kayaknya saya nggak khotbah nih, lebih condong kayak sharing ini jadinya. Saya waktu nyiapin bener-bener, saya diberkati banget ya. Yang kedua, kita lihat ayat 16-17. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam, selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada apa? Anda lihat nih, ini Daud gak bakalan bantai cuman sekedar Nabal nih, tapi seisi rumahnya sikat semua sama Daud. Marah sekali Daud, kesinggung banget ya. Nah, Anda lihat, dan ia seorang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Apa yang kita belajar? Ini yang kedua yang kita lihat dari Abigail. Abigail mampu melihat akibat dan bukan hanya sebuah keadaan.
Bu, bagaimana engkau bisa menyelamatkan rumah tanggamu, engkau bisa menyelamatkan keluargamu, engkau bisa jadi berkat, gak cuma buat keluargamu, tapi bagi banyak orang sekelilingmu. Hal yang kedua, kita perlu melihat bukan hanya sekedar masalah, tapi akibat dari masalah itu. Nah, maksud saya, ini minta tolong slide selanjutnya. Nah, poinnya, nah ini. Kadang-kadang di dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita, gak cuma rumah tangga aja ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali cuma mampu melihat sebuah masalah. Tapi tolong diingat Bu, dari masalah yang terjadi itu engkau mesti mampu untuk melihat lebih jauh. Kira-kira, ini kalau gue diemin, akibatnya apa? Atau kalau gue ngelakuin begini, akibatnya apa nih? Nah, maksud saya, orang seringkali gak mikirin akibatnya. Baru 2 hari apa 3 hari yang lalu, wah saya ngeliat di reel, seorang istri langsung nabrak mobil suaminya karena suaminya lagi bareng sama pelakor. Langsung dijambak itu yang ngambil suaminya, wah amit-amit ya, jangan sampai. Ketika video akhirnya viral, ternyata ya ilah jemaat WOI. Lebih lagi pengurus. Jangan sampai, Bu, tolong ingat, kita nggak levelnya kayak gitu. Amin. Saya dari awal nikah, saya bilang sama istri saya, tolong ingat, kita bisa jadi nggak selalu sepaham. Bisa jadi ada perbedaan pendapat, bisa jadi ada ya perselisihan atau apa, tapi tolong diingat, kita keluar rumah tangga kita satu, kita mesti solid. Kita bisa aja di rumah bengkerengan, wah lagi heboh berantem. Tapi dalam rumah, bagi aku nggak bisa terima yang namanya perempuan marah di jalan. Suaminya nguber, dia tetap jalan, dipegang, gak usah pegang-pegang. Ya Tuhan, itu malu-maluin banget. Nangkep ya? Nangkep ya? Memang nggak bisa dipungkiri, laki-laki itu lebih dikontrol logikanya. Wanita itu lebih dikontrol emosinya. Tapi tolong diingat, kita sebagai wanita, kok kita? Ibu-ibu sebagai wanita, tolong diingat, jaga emosimu. Engkau mesti bisa ngontrol emosimu. Amin. Saya setuju banget kalau dibilang, di balik seorang pria yang sukses, di baliknya pasti ada seorang perempuan yang luar biasa. Anda mau lihat contohnya siapa? John F. Kennedy, istrinya, Barack Obama aja sampai ngakuin. Untung aku berdebatnya sama yang lain. Kalau berdebatnya sama istriku nggak bakalan jadi presiden. Istrinya jauh lebih pintar. Hillary Clinton, kita tahu ya kasusnya Bill Clinton ya. Betul tidak? Sebagai presiden, dia selingkuh kayak gitu. Tapi ingat omongannya Hillary, First Lady loh itu, ngadain konferensi pers ngomong sama semua wartawan. Kalau Clinton ngelakuin seperti ini, aku nggak nyalain dia. Tapi artinya ada masalah di rumah tanggaku, aku mesti selesaiin. Keren. Itu wisdom. Itu wisdom. Ibu-ibu kok nggak ada yang amin? Kayaknya nggak ada yang berani ya. Iya, Bu, kuat nggak begitu? Kuat nggak? Makanya toh jangan cuma sekedar dahsyat luar biasa yes. Kadang-kadang ya, jujur ngomong ini curcol ya, curhat colongan. Kadang-kadang kalau saya di gereja ibu-ibu ditanya, Shalom apa kabar? Dahsyat luar biasa yes. Saya kadang-kadang mikir, apanya yang dahsyat? Apanya yang luar biasa? Bu, tolong ingat. Jangan cuma ngelihat sebuah masalah. Jangan cuma ngelihat sebuah keadaan. Tapi perlu kita pikirkan akibatnya apa. Keren. Abigail itu keren. Keren. Amin. Saya sangat, ini nggak tahu saya boleh kasih kesaksian di sini nggak ya. Tapi saya itu sangat diberkati lewat satu novel itu, udah lama sekali sih waktu saya masih di sekolah teologi. Jadi dulu ibu angkat saya yang
Tante kenal ya, nah, ibu angkat saya yang biayain saya kuliah. Ketika kasih baca ini deh Sam, ini bagus. Nanti kalau kamu nikah kamu sharingin sama istrimu. Novel itu judulnya Wanita. Itu menceritakan tentang seorang perempuan, dalam tanda petik perempuan yang gak benar. Tapi rupanya di novel itu diceritakan bagus banget. Kenapa seringkali kalau laki-laki kecantol sama perempuan yang gak benar, akhirnya apa? Susah balik. Susah balik. Kenapa? Kembali lagi saya sharing begini bukan berarti saya setuju ya. Bukan berarti saya setuju dengan perempuan yang gak benar, bukan. Tapi kita perlu belajar dari kasus seperti itu. Rupanya apa? Seringkali kita ini kalau ada suami kita yang selingkuh segala macam, kita kan doa kencang. Tuhan tolong jamah, Tuhan suamiku jamah supaya suamiku lepas dari perempuan itu Tuhan. Tapi ketika suaminya mau pulang, Ma aku minta maaf. Aku salah, aku mau berubah, aku mau lepaskan perempuan itu. Jawaban ibu-ibu apa pada umumnya? Nangis-nangis air mata buaya. Betul tidak? Betul tidak? Itu yang bikin suamimu tambah gak pulang. Sementara yang di sono, ketika suamimu datang ke sono, perempuan itu pada umumnya apa? Kenapa? Istrimu marah lagi. Udah, gak usah dipikirin. Nih mau mandi, aku sediain air hangat, buruan mandi ya. Makan malam aku sediain ya. Jujur ngomong, kalau Anda jadi laki-laki, lebih betah pulang kemana? Kembali lagi, saya bukannya setuju dengan hal itu. Tapi tolong ingat, Bu, jadilah perempuan yang bijak. Jangan cuma melampiaskan emosi, jangan cuma melihat sebuah masalah, tapi engkau mesti mampu melihat lebih jauh. Akibat dari tindakan kita apa? Amin. Saya pun mulai berani ngomong sama anak-anak saya, karena anak-anak saya remaja. Saya bilang sama anak-anak saya, Papa bukannya nggak bisa pergi ke diskotik segala macam. Nggak ada yang larang Papa. Nggak ada. Tapi kalau Papa ada di diskotik, mungkin cuman sekedar nganterin kamu karena kamu pengen tahu. Tapi ketika ada di diskotik, orang lain ngelihat Papa apa? Wih Pak Sam, khotbah rajin, ada di diskotik. Nangkep maksud saya? Nangkep maksud saya? Kita mesti pikirkan akibatnya. Dalam hidup kita, gak cuman ngomongin suami selingkuh, gak cuman ngomongin semuanya itu. Tapi termasuk ketika kita ngomong sama anak-anak kita, mantu kita, cucu kita. Mungkin kadang-kadang anak, mantu, cucu kita gak selalu nyenengin kita. Kadang-kadang jengkelin banget. Sampai kita rasanya, Tapi tolong diingat, ketika kita ngomong, kita perlu pikirkan akibatnya apa. Halo? Halo? Kenapa saya bisa berkata ini, Bu? Ya saya di gereja, dimanapun saya sering kali sharing. Kenapa saya ketika khotbah ngomongin tentang akar pahit, luka batin, saya menjiwai banget. Saya tadinya anak yang ngalamin akar pahit, luka batin. Kenapa? Karena ibu saya dulu pengen gugurin saya. Ganteng kayak gini mau digugurin, apalagi jelek. Tapi rupanya ketika saya udah kenal Tuhan, kenal firman Tuhan, rupanya akhirnya saya tahu bahwa, oh ibu saya juga ngalamin luka, dilukai sama bapak saya. Makanya dengan begitu, saya akhirnya berbalik, bukannya benci sama ibu saya, tapi saya sayang banget sama ibu saya. Sampai ibu saya dipanggil Tuhan. Karena apa? Oh ternyata dia luka. Sedangkan dulu saya reaktif banget. Ketika saya diomongin, ibu dari dulu pengen gugurin kamu, ibu sudah minum jamu, minum obat, kamu gak keluar-keluar. Anda bayangkan. Kuncinya saya dari dulu kayak apa. Tapi ketika saya tahu bahwa oh ternyata ibu saya juga ngalamin luka. Dilukai sama bapak saya. Dulu saya malu ngakuin ini. Tapi ketika paradigma saya sudah dibukakan, akhirnya saya pede banget sharing tentang ini. Bapak saya punya istri 2. Ada istri pertama, ibu saya istri kedua. Ketika nikah dengan ibu saya, bapak saya ngakunya duda, punya surat cerai loh. Makanya laki-laki, kalau saya khotbah kaum pria nih ya, saya sering kali ngomong,
Laki-laki kalau udah niatnya nggak bener, caranya ada aja. Caranya ada aja. Ya saya lihat bapak saya juga begitu, punya istri 2. Ngakunya duda, punya surat cerai. Tapi ketika nikah sama ibu saya dan ketika hamilnya saya, baru ketahuan ayah saya ternyata punya istri, punya anak. Makanya saya mau digugurin. Makanya ketika akhirnya hidup saya bandel, ngerokok, mabok, judi, ibu saya tambah benci banget. Udah, kamu lahir aja juga gara-gara bapakmu kayak gitu kan. Tapi ternyata hidup saya bandel. Tapi ketika saya tahu firman Tuhan, saya akhirnya berbalik, saya sayang sama ibu saya. Dan bahkan hal yang ya saya bersyukur banget sih. Saya itu disayang sama ibu tiri saya. Jadi nggak ada ceritanya Ari Hanggara itu disayang, nggak ada. Ibu tiri saya sayang banget sama saya. Setiap kali pulang ke Surabaya, ibu saya muslim, ibu tiri saya muslim. Pakai jilbab. Tiap kali pulang ke Surabaya, saya ajak istri saya, anak-anak saya juga mampir. Saya suruh cipika-cipiki. Makanya anak saya dulu waktu masih kecil gitu, Mbak kan sudah meninggal, ini Mbak juga. Ini mamanya papa juga, udah cium dulu, nanti udah gede papa ceritain. Saya dulu sering kali katakan sama kedua ibu saya, udahlah, ibu berdua disakiti sama laki-laki itu. Sekarang berdua sayangi aja ini. Saya pun belajar untuk jadi pemulih. 2 perempuan yang disakiti sama laki-laki itu. Bu, dimanapun kau ada, jangan cuma lihat masalah, tapi engkau harus mampu melihat akibat. Amin. Yang ketiga, masih kuat? Kalau nggak kuat kita tutup dalam doa. Tapi sampai sini cukup jelas ya, maksud saya ya. Ini Abigail ini, waduh keren banget, keren. Saya suka banget ini. Kita lihat ayat 18-19. Ayat 18-19. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya itu ke atas keledai. Lalu berkatalah kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal, suaminya, tidaklah diberitahukannya. Bu, ini yang ketiga yang dilakukan Abigail. Abigail bukan hanya tahu apa yang benar, tetapi Abigail juga melakukan tepat waktu. Kita kalau ngelihat rumah tangga kita ada masalah, jangan terus dicuekin, kita anggap, oh nggak apa-apa, nggak ada masalah. Betul tidak? Bu, jangan nunda-nunda waktu. Kalau engkau tahu itu ada masalah, mungkin komunikasimu sama suamimu, mungkin komunikasimu sama anakmu atau menantumu atau cucumu. Mungkin kau tahu ada masalah di dalamnya, jangan suka nunda-nunda. Abigail nggak cuma tahu apa yang benar yang mesti dilakukan, tapi dia melakukannya tepat waktu. Anda kebayang nggak kalau Abigail nggak buruan, keburu Daud datang, disikat habis itu seluruh seisi rumahnya Nabal, selesai semua itu. Betul tidak? Bu, Abigail adalah orang yang nggak nunda-nunda waktu. Amin. Saya ketika ikut retreat pria sejati, ikut men's camp, saya diberkati juga bahwa di sana diajarkan kalau pria ketika ditanya di rumah tanggamu ada masalah nggak? Seringkali laki-laki itu selalu jawabnya nggak ada, semuanya oke. Betul tidak? Padahal hati istrinya, lu yang oke, gue nggak oke. Betul nggak? Saya nggak tahu istri saya ngerasa begitu nggak? Tapi kayaknya enggak sih ya. Kita mah cekikikan melulu, ketawa ketiwi melulu kita ini. Kita ini happy pakai banget ibu-ibu. Ya. Makanya waktu di men's camp saya diberkati sekali. Seringkali kaum pria dalam rumah tangganya nggak punya sensitivitas. Seringkali kaum pria itu suka mikirin hal-hal yang gede. Betul tidak? Padahal istri senengannya hal-hal yang kecil-kecil. Betul? Waduh, ibu-ibu langsung gini.
Seorang istri nggak bangga dibawain semen satu sak gitu. Udah nggak bangga. Istri itu seneng hal-hal yang kecil-kecil. Berlian, kartu kredit yang unlimited gitu kan. Istri itu jauh lebih seneng hal-hal kecil, perhatian. Makanya dulu istri saya nih, dulu waktu pacaran sampai kapok udah. Kan butuhnya perhatian. Saya bilang yuk ke XX1. Gak usah beli tiket, gak usah nonton, duduk aja di situ. Duduk aja di situ. Nanti kan di situ ada perhatian. Tinggal saya tanya, udah denger belum? Apa tadi? Perhatian. Udah dapat kan perhatian? Udah denger kan? Ada perhatian kan? Yuk kita pulang. Itu mah bisa ditonjok kan. Bu, istri itu seringkali kan butuhnya perhatian. Makanya saya kalau khotbah di kaum pria, saya seringkali katakan, Pak, engkau bisa jadi kasih kekayaan, kasih rekening yang begitu besar, kasih mobil mewah, perhiasan sama istrimu. Tapi kalau engkau nggak pernah sensitif, nggak pernah perhatiin istrimu, sama aja. Istrimu bisa galau, bisa ngerasa kosong. Saya kalau khotbah di kaum pria, saya suka ngomong nih. Saya suka ngomong. Coba lihat kaum pria. Di sini yang kaum pria jangan kesinggung ya. Coba lihat kaum pria. Pak, Bu, seringkali istri, ya Tuhan, astagfirullahalazim, dandan udah kencang, udah, ini kanan kiri aja udah setengah jam sendiri, bikin alis, kadang panjang sebelah, kadang tinggi sebelah, belum lagi pakein, blush on kayak abis ditabokin suami gitu kan, bener nggak? Rambut udah, ya Tuhan. Kadang-kadang malah ada kaum wanita pakai roll rambut baru dicopot di depan gereja. Tapi seringkali suami, istri udah dandan kayak gitu, suami memuji juga enggak, ngelirik juga enggak. Betul tidak? Bilang kamu cantik juga enggak. Saya seringkali kalau khotbah di kaum pria saya suka ngomong, Pak, hargai istrimu. Mungkin kau melihat bahwa, wow, kamu cantik sekali. Buat istri itu, beda banget. Itu udah langsung, ya Tuhan, ini ngimpi kali ya. Langsung ngaca lagi, Tuhan. Betul? Saya sama istri saya, kita ini bukan orang kaya. Rumah juga masih ngontrak. Mobil juga jemaat yang beliin. Hidup kita ini juga bukannya hamba Tuhan yang kaya raya. Tapi tiap hari yang namanya I love you segala macam. Wah, itu udah rutin. Anak-anak juga itu kita bangun habit itu. Amin. Bahkan ini sharing sedikit ya. Ibu-ibu boleh GR deh ya. Kemarin istri saya langsung balesin WA, lebay. Kata. Kemarin tuh sebenarnya badan saya greges. Nah ini khotbah hari ini sebenarnya saya udah mau cancel nih. Kemarin juga khotbah pasca di Umas hari Senin saya udah okein. Nggak taunya hari Minggu kemarin tuh badan saya menggigil banget. Makanya sore akhirnya saya habis pelayanan pagi sampai siang. Sorenya mau ke gereja, ke GBI WTC tempatnya Pak Wiryo. Saya bilang aku nggak ikut deh, aku tak istirahat di rumah aja. Rupanya apa? Sambil saya di rumah sendirian, istri dan anak-anak saya cuma ke gereja. Berapa lama sih ke gereja? Tapi ngerasa sepi sendiri nonton TV. Saya ngerasa nangis nih ngomongin. Saya sampai langsung WA sama istri saya. Kalaupun gue dikasih kekayaan luar biasa, tapi kalau nggak ada kamu, nggak ada anak-anak, hidupku nggak ada artinya ya. Saya nangis nih. Ini bukan karena momen Valentine, Bu. Makanya saya tuh bener-bener nggak bisa ngerti kalau ada laki-laki justru menyia-nyiakan istrinya dan bahkan selingkuh sama perempuan lain. No. Anda tahu, saya punya teladan bapak saya juga hidupnya nggak bener. Tapi yang saya belajar dari firman Tuhan. Lebih lagi hari ini, yuk belajar dari hidupnya Abigail.
Nggak cuma tahu apa yang benar, tapi lakukan tepat pada waktunya. Amin. Apa yang kau bisa lakukan buat suamimu, buat anakmu, mantumu, cucumu, do the best. Do the best. Karena bisa jadi engkau besok nggak punya kesempatan itu. Makanya sampai hari ini, kalau saya kosong nggak ada pelayanan, kayak kemarin pagi, tadi pagi juga, meskipun mungkin badan saya ngereges segala macam, kaki saya begini, tolong bantu doa ya ibu-ibu. Ini kok kayaknya 2-3 hari ini, ya saya berharapnya bukan nanah deh, tapi kok kayaknya mulai kambuh lagi, tolong bantu doa aja, saya lagi bergumul masalah itu tuh. Karena loh kok mulai badan saya angkat-angkat lagi gitu. Tapi saya pun tetap nganterin anak saya kuliah. Saya nikmati. Lakukan hal yang tepat. Karena besok bisa jadi engkau nggak punya kesempatan itu. Makanya saya katakan khotbah hari ini saya bukannya khotbah. Tapi kayak sharing aja. Amin. Makanya buat saya heran sekali. Kalau ada pendeta bisa khotbah bagus, keren khotbahnya begini. Tapi selingkuh jalan terus. Aneh. Cintai istrimu. Cintai suamimu. Cintai anak-anakmu. Amin. Yang keempat, coba kita lihat. Masih kuat? Masih ya? Oke, yang keempat kita lihat. Ini yang keempat dan yang kelima ini saya singkat aja nih, kita lihat. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini." Ini yang keempat. Abigail datang menghadap Daud dengan apa? Dengan kerendahan hati. Dengan kata-kata yang penuh hikmat, penuh kebijaksanaan. Minta tolong slide selanjutnya nih. Ini yang keempat, Bu. Nah, dalam rumah tangga kita juga sering kali. Karena timbul pertengkaran, perselisihan yang akhirnya nggak selesai gara-gara apa? Kita nggak coba keluarkan kata-kata yang boleh dibilang menenangkan. Tapi seringkali justru yang sebaliknya malah manasin. Betul tidak? Kalau dulu almarhumah ibu saya itu suka ngomong sama saya dan rupanya apa? Oh iya ya, kalau diterapin itu bagus. Prinsipnya almarhumah ibu saya itu dari dulu gini. Kalau suami pulang, jangan langsung diomongin yang macam-macam dulu. Istilah kerennya dikandangin dulu. Biarin dia masuk rumah dulu, mandi dulu, tenang dulu. Ketika makan baru ngomong yang pelan. Nah, maksud saya, seringkali kita ini nggak bisa nahan emosi. Suami baru turun dari mobil, nyampe ke ruang tamu belum, kakinya melangkah ke garasi aja belum, udah langsung, tadi ya sini, langsung kita berbahasa roh tanpa pujian penyembahan. Tapi kayaknya ibu-ibu di sini nggak ada kan yang begitu kan? Kayaknya dari senyumnya saya tahu isi hatimu apa. Bu, tolong ingat, tenangin dulu suamimu. Bisa jadi suamimu lagi sibuk di kantor. Masalahnya apa di kantor kita nggak tahu. Betul tidak? Tapi tolong ingat, kalimat pembuka kita itu sangat menentukan. Biarkan dia masuk dulu, tenang dulu, mandi, makan. Ketika dia udah makan sambil ngobrol, Pak. Tadi itu ternyata begini, Pak. Gini. Jangan langsung suamimu baru parkir mobil, baru buka pintu, kaki aja baru melangkah satu nih, satunya lagi masih di mobil. Pak, lu tahu nggak dia? Tapi saya nggak bicara untuk ibu-ibu di WO, karena di sini nggak salah lagi. Bu, ayo kita belajar untuk itu. Abigail ketika ketemu Daud, dia tahu kesalahan suaminya kayak apa. Tapi dia berusaha untuk nenangin. Anak buahnya disuruh jalan duluan. Bawa persembahan itu dulu sama Daud. Ketika ketemu Daud, dia nggak ngomong panjang lebar. Dia sujud nyembah Daud. Dia bahkan berani ngomong, aku aja nih yang nanggung semuanya nih. Dia tahu suaminya salah.
untuk meredakan kemarahan Daud, dia ngomong, nggak meninggi. Amin. Yang kelima, yang terakhir. Haleluya. Kalau bicara terakhir ini mukjizat terjadi. Yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan, begitu kan? Kita lihat nih. Ayat 32 sampai 34. Kita lihat. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu. Ini Daud ngaku ini ya. Hikmatnya si Abigail. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah atau balas dendam gitu ya. Dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup yang mencegah aku daripada perbuatan jahat kepadamu. Jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pastilah tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Apa yang kita belajar ibu-ibu? Ini yang kelima, hikmat Abigail mencegah perbuatan dosa. Anda lihat kebijaksanaan yang ada dalam kehidupan Abigail dapat mencegah Daud daripada melakukan pertumpahan darah, balas dendam, kemarahan yang kayak gitu. Abigail ternyata bisa meredakan amarah Daud. Bu, saya yakin dan percaya. Di rumah tangga kita, di keluarga kita. Mungkin bisa jadi suamimu meluap amarah gimana, mau ke anak, ke mantu atau ke siapa. Tapi hikmat kita bisa meredakan semuanya itu. Amin. Jangan malah manasin. Nanti ke anak, ke menantu, lebih lagi kalau anak kita perempuan. Udah, mumpung lu masih muda, masih laku. Udah ceraiin aja suamimu. Tercari lagi. Itu bukan hikmat. Tuhan gak mau hidup kita seperti itu. Amin. Amin. Biarlah kita boleh belajar dari hidup Abigail. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk hikmat dan kebijaksanaan pada diri Abigail. Yang seharusnya celaka dialami oleh keluarganya. Tapi justru kehadiran Abigail boleh menyelamatkannya. Biarlah ini juga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami menjadi wanita-wanitamu yang mampu menyelamatkan rumah tangga kami. Menyelamatkan keluarga kami. Menyelamatkan orang-orang di sekeliling kami. Meredakan kemarahan. Dan biarlah Tuhan kami tidak hanya melihat sebuah masalah. Tapi kami mampu untuk melihat akibat di balik semuanya yang akan kami lakukan. Tuhan, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu, urapan-Mu, kuasa-Mu kepada setiap kaum wanita-Mu di tempat ini. Engkau bimbing mereka, Engkau tuntun mereka, Roh Kudus, biarlah Engkau yang menguasai hati pikiran mereka. Sehingga kaum wanita-Mu ini, dimanapun mereka berada, hikmat Allah ada di dalamnya. Meteraikan firman-Mu dalam hati pikiran mereka, dan mampukan mereka untuk melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Mari ibu-ibu sekalian, engkau yang rindu menerima berkat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu. Terimalah berkat Tuhan, katakan amin pada setiap doa yang kau aminkan, kau yakini terjadi dalam hidupmu. Allah mengurapi dan memberkati engkau dalam hidupmu. Allah mengurapi dan memberkati engkau dalam rumah tanggamu. Allah mengurapi dan memberkati buah kandunganmu. Allah mengurapi dan memberkati rumah tinggalmu. Allah mengurapi dan memberkati setiap hal yang diperbuat oleh tanganmu. Dan kemanapun juga kakimu melangkah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dibuatnya segalanya berhasil. Turunlah kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa kita, kasih dan pengampunan dari Yesus Kristus Juru Selamat kita, serta kasih dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, turun tinggal menyertai kehidupanmu, menjadikan kau sebagai umat Tuhan yang hidup di dalam ketaatan dan kemenangan. Dari saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kedua kalinya. Haleluya. Mari yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Tuhan berkati.